Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan rekan-rekan guru yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya mengajak rekan-rekan guru yang hadir untuk senantiasa bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia, kesehatan, keselamatan, dan nikmatnya kita dapat bersama-sama hadir dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Rekan guru yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya selaku pembawa acara mohon izin untuk memandu acara pada kesempatan ini. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, materi diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Diah Syadiah, SPD, selaku calon guru penggerak angkatan 6, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Ayu Nuraini SPD selaku guru pembawa acara. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang telah hadir di kelompok A TKP Gari Dayagusuma dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan juga rekan guru semua yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah dan terima kasih banyak saya berikan kepada seluruh ibu guru yang mana telah menyempatkan waktunya, meluangkan waktu dari berbagai aktivitas sehingga bisa berkumpul di tempat ini pada hari ini, Rabu, tanggal berapa sekarang? Tanggal 2 bulan November tahun 2022. Selamat datang November ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba untuk menerapkan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini. Tapi sebelumnya kita akan buat kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama mungkin saya akan menyampaikan tentang materi, kurang lebih ada sekitar 6 materi yang akan saya sampaikan, dan selanjutnya nanti di sesi tanya jawab Ibu, nggak ada Bapak, Ibu boleh bertanya seputar materi yang saya sampaikan yang masih tidak dipahami dan tidak dimengerti. Sepakat seperti itu ya? Ya. Terima kasih. Untuk materi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah, jadi sebetulnya dalam satu modul, mungkin teman-teman TKPG di Dayagusuma sudah tahu bahwa sekitar ada 4 modul yang sudah saya jalani dan sudah saya terapkan berkolaborasi bersama teman-teman. Nah, dan ini adalah modul 1.4. Jadi modul terakhir di modul 1. Isinya kurang lebih ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Ketiga, motivasi perilaku manusia. 4, posisi kontrol restitusi. 5, keyakinan kelas. Dan 6, segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Mungkin selama ini kita mengenal tentang disiplin positif itu adalah menaati aturan, betul ya? Jadi ketika seorang anak datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam, memakai sepatu, biasanya sepatunya sepatu apa? Sepatu hitam biasanya ya. Jadi anak-anak sekolah, terutama SMP sekarang ya, itu harus oleh gurunya, tapi kalau zaman dulu, tidak tahu kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman ibu waktu saya waktu SMP, jadi harus memakai sepatu hitam. Tidak tahu sekarang bagaimana?
sama ya. Jadi mungkin ada aturan di kalau di sekolah di atas TK itu ada aturan berbeda kalau di TK. Jadi kalau di TK itu sepatunya masih berwarna-warni gitu kan, karena masih dominan dengan warna pink juga gitu kalau anak-anak. Nah, jadi kalau dulu itu disiplin itu adalah mentaati aturan seperti itu. Terus yang sekarang bagaimana? Sekarang beralih. Jadi disiplin positif yang sekarang adalah kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi tujuan menanamkan disiplin saat ini adalah supaya anak itu memiliki motivasi intrinsik, artinya memiliki motivasi dalam diri. Jadi Bu Asih, motivasi intrinsik itu seperti ini. Oh, kita akan masuk sekolah jam 8. Tidak tahu apakah bolerisnya ada atau tidak. Seperti itu. Jadi sudah tertanam dalam diri. Harus masuk sekolah jam 8, terlepas dari kepala itu ada atau tidak. Anak-anak misalkan saya harus datang ke sekolah itu tepat waktu. Jadi datangnya dari dalam diri, tidak di sungguh-sungguh dipaksa gitu oleh orang tuanya. Jadi itu tujuan kita. Selanjutnya motivasi intrinsik ini datang dari mana? Karena kan tidak mungkin ketika kita anak, terutama anak TK memiliki inisiatif sendiri. Sepertinya itu tidak mungkin. Bahkan kita sendiri pun, saya sendiri pun memang untuk memiliki motivasi intrinsik dalam diri itu harus ada motivasi ekstrinsiknya. Apa motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang datang dari luar. Contoh, ketika saya memutuskan untuk mengikuti guru penggerak, itu kan bukan motivasi intrinsik. Jadi bukan karena memang memiliki niat, tetapi ada motivasi dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik. Jadi ada dorongan-dorongan. Begitu juga dengan anak-anak. Jadi supaya mereka memiliki inisiatif sendiri, memiliki motivasi yang kuat dari dalam, berarti tugas kita sebagai seorang guru adalah memberikan motivasi, memberikan penguatan. Itu ya. Jadi sekarang sudah berubah, sudah bergeser makna disiplin dari anak-anak mentaati aturan menjadi anak-anak mentaati membuat aturan sendiri. Datangnya aturan itu dari diri. Jadi mereka memiliki keinginan sendiri. Itu untuk disiplin positif. Nah, ini selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Tadi kan ada mengacu ya. Tadi ada kata mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan universal itu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Sudah paham, sudah kenal ya? Mungkin profil pelajar Pancasila, soalnya itu kan sudah digaung-gaungkan di berbagai sekolah. Di antaranya satu, profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu satu poin. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi itu yang akan kita kembangkan kepada anak-anak supaya nilai-nilai kebajikan, supaya ya anak memiliki ini. Jadi mereka itu beriman, itu yang pertama ada nilai religius ya. Terus mandiri itu di beberapa minggu kebelakang kita sudah menerapkan, misalkan menyimpan sepatu tempatnya. Terus itu sudah tidak, jadi tujuannya sudah tidak kita ingatkan lagi. Jadi anak-anak pas datang ke sekolah sudah dengan sendirinya menyimpan sepatu tempatnya. Selanjutnya juga menyimpan mainan ke tempatnya. Itu jadi anak-anak sudah mandiri mampu melakukan itu. Karena seperti yang kita tahu, mungkin saya sendiri juga kadang masih harus diingatkan. Kadang kita menyimpan barang di mana akhirnya kesulitan mencari di mana, itu adalah karena memang kita tidak memiliki disiplin positif dengan dimensi mandiri. Selanjutnya bernalar kritis itu kognitif. Jadi bagaimana melatih anak-anak untuk inovatif dalam pembelajaran, itu tugas kita sebagai guru juga. Jadi harus
mengajarkan anak-anak itu supaya mampu bernalar kritis. Itu kalau tidak salah di kognitif itu ada 3 faktor. Nanti kita lihat lagi dalam permen 137 nih kalau nggak salah. Selanjutnya berkebinekaan global itu adalah berbudaya, jadi mengenalkan kebudayaan daerah. Jadi kembali ke kodrat alam dan kodrat zaman seperti yang sudah saya sampaikan beberapa minggu ke belakang. Bergotong royong dan punya kreatif ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita menjadi acuan, menjadi tujuan. Selanjutnya, sebetulnya ada 9 organisasi di Indonesia yang mengeluarkan nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai karakter. Jadi bedanya adalah begini, kalau misalkan untuk pemahaman bagaimana cara mendidik anak itu ada pelatihannya di PPG. Tapi kalau CGP itu lebih ke menanamkan atau memperbaiki karakter anak sendiri, karena seperti yang kita tahu bahwa karakter anak itu sekarang sudah mengalami pergeseran, jadi sudah terdapat sekali banyak krisis moral di anak-anak, terutama dari anak-anak remaja. Selanjutnya ada ini 9 pilar karakter IHF. IHF itu yang pernah kita ke Sahara. Itu kan ada IHF ya. Nah, sama juga waktu itu adalah pembelajaran tentang karakter. Nah, Bu Asih, kalau IHF itu ini karakternya: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah dan diplomatis, hormat dan santun. Selanjutnya, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan kerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik hati dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi ini nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Bisa dipahami ya sampai di sini? Iya. Siap, terima kasih. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Mohon maaf ya, kita mungkin terbatas, jadi tidak ada tepuk dan nyanyian meskipun di komunitas praktisi guru PK, tapi kita akan fokus pada materi saja. Motivasi perilaku manusia, jadi motivasi itu yang menjadi dorongan bagaimana kita berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ada 3 motivasi dalam diri manusia. Ini mau anak kecil, mau orang dewasa, motivasinya hanya ada 3 yang sama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, kita ketika ada tugas mau mengerjakan, tapi istilahnya kayak mengerjakan asal-asalan. Pernah ya? Pernah. Ya sudahlah, kita jangan supaya tidak dihukum. Mungkin kita pernah melakukan hal-hal seperti itu. Setelah kayak jadi, kayak ada. Pernah ya? Yes. Pasti pernah itu. Yang pertama, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika kita melakukan sesuatu supaya mendapatkan imbalan, mau pujian atau hadiah. Wah, datang ke sekolah jam 7 supaya dipuji, atau misalkan mau datang ke sekolahnya jam 8 supaya ibu kepala bilang hebat, gugur tepat waktu. Nah, itu mungkin di satu kesempatan, di satu masa, di satu titik, tidak di sekolah, dimanapun kita berada, kita mungkin pernah melakukan hal yang bodoh ini, pernah melakukan sesuatu dengan ingin pujian, ingin dipuji mungkin suami, dipuji atasan, seperti itu. Iya. Jadi pernah sih kita memang melakukan sesuatu dengan satu tujuan, gitu, pujian. Iya. Nah, yang terakhir ada yang paling baik adalah ini, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah yang terbaik. Contohnya bagaimana? Karena tadi jadi kita kembali ke motivasi intrinsik. Ya sudah, karena saya merasa ini adalah baik, saya percaya ini adalah suatu kebaikan, maka saya memutuskan untuk melakukannya. Itu adalah yang terbaik. Saya percaya ini baik, jadi saya harus melakukannya. Tak peduli apakah orang lain akan memuji saya ataupun tidak. Jadi itu yang harus kita tuju, kita tanamkan dalam diri kita adalah Itu ya. motivasi yang ketiga. Jadi untuk menjadi orang yang kita
kita inginkan dengan menghargai diri sendiri. Jadi ketika kita mungkin ada suatu waktu ketika kita tidak menghargai orang lain, maka hargai diri sendiri. Jadi ketika misalkan kita mandi, apakah kita mungkin di satu sisi mandi gitu kan nggak peduli, tapi di satu sisi ketika kita melakukan kebersihan berarti itu bukan untuk demi orang lain, tetapi karena kita menyayangi diri sendiri. Seperti itu dalam konteks sederhananya. Jadi melakukan sesuatu kebaikan itu karena kita yakin ini yang terbaik dan karena kita sayang pada diri sendiri. Jadi kata iklan itu kemana? Sayangi diri sendiri. Nah seperti itu ya. Jadi motivasi perilaku manusia ada 3. Selanjutnya yang ini. Nah Wasi, Bu Ucu, Bu Asing boleh. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada ternyata disiplin sih judulnya, tapi ternyata ada hasil, yaitu identitas gagal. Yang pertama identitas gagal itu adalah hukuman. Hukuman itu seperti apa? Hukuman itu bersifat tidak terencana. Jadi ketika ada anak yang nakal, hei kamu, nah seperti itulah hukuman. Ada seperti itu. Mungkin ada guru yang seperti itu. Budak teh, gitu kan? Ada hukuman berupa verbal. Kayak mungkin ada guru orang sok bergeronang gitu kan, atau ngamuk gitu kan. Nah itu adalah hukuman berupa verbal. Terus ada juga yang non verbal, tapi non verbal untuk zaman sekarang mungkin itu tidak ada karena memang Nah ini jadi hukuman itu bersifat tidak terencana. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi, itu adalah hukuman. Tiba-tiba kapok, tiba-tiba wah luar biasa gitu, memarahi anak. Jadi terus memang dari satu pihak, tidak dimulai dari sebuah kesepakatan. Nanti kesepakatannya ada ke depan ya. Selanjutnya ada penghargaan Wasi. Ya. Jadi ternyata penghargaan itu adalah identitasnya gagal. Ya. Mungkin kita baru tahu di sini ternyata penghargaan itu bukan sesuatu yang baik. Penghargaan itu seperti apa? Mungkin seperti ke arah ranking. Jadi di sini pengaruhnya itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan tidak akan efektif untuk memotivasi minat belajar siswa. Soalnya kan kadang sudah misalkan juara 1, 2, 3 memang kadang sudah biasa gitu kan, orang-orangnya masih orang-orang yang sama, kadang tidak memotivasi anak. Kenapa? Karena penghargaan itu juga merusak hubungan itu seperti apa? Jadi ada persaingan. Jadi tapi ini lebih ke ranking. Jadi seperti itu, merusak hubungan dan penghargaan itu mematikan kreativitas. Jadi kadang anak yang kreativitasnya bagus karena memang tidak mendapatkan penghargaan, akhirnya ya sudahlah, tidak dihargai dia. Itu kan ada memang seperti itu. Jadi untuk sementara ini yang masih berlaku, yang sudah berlaku tentang penghargaan ini adalah di TK. Jadi kalau SD, SMP, SMA dan yang lainnya masih ada ranking. Nah jadi ada paradigma baru, itu bukan meniadakan penghargaan, tapi bukan berarti tidak mengapresiasi ya, karena apresiasi merupakan salah satu nilai kebajikan juga. Seperti apa apresiasi itu? Merespon proses kegiatan belajar anak. Misalnya dalam kegiatan di kelas itu harus direspon. Ditanya anak sudah bisa apa, itu adalah bentuk apresiasi dalam proses belajar. Selanjutnya juga apresiasi itu bagus apabila kita memberikan pengakuan kepada semua anak. Jadi mau diperhatikan guys, ini saja tidak, jangan. Jadi apresiasi itu adalah kita memberikan reward, memberikan pujian, memberikan tepuk tangan, memberikan jempol mungkin kepada semua anak. Terus dilakukannya bagaimana? Secara bergiliran. Jadi semua anak harus diberikan apresiasi yang sama. Nah itu sama nilai kebajikan, tapi bukan sebagai penghargaan. Begitu ya. Jadi ini hukuman sama penghargaan itu memang identitasnya gagal. Jadi menuju kegagalan. Pengalaman dari beberapa kisah hidup saya.
Di SMP itu ada yang juara umum, juara 1, juara 2, juara 3. Mungkin ada sesuatu yang aneh apa terjadi. Tapi ternyata di kemudian hari mereka itu tidak menjadi siapa-siapa. Padahal mereka adalah orang-orang yang cerdas. Itu kan aneh. Tapi justru yang menjadi orang sesuatu gitu, yang menjadi orang hebat itu adalah yang biasa-biasa saja. Kenapa ini terjadi? Gitu. Mungkin ini adalah yang harus kita ubah tentang apresiasi kepada anak, juga tentang penghargaan. Jadi pengakuan kita kepada anak itu harus semua diakui, harus fokus dan juga harus saat proses. Jadi yang dipujinya itu, yang diapresiasinya itu bukan anaknya, tetapi perilaku baiknya. Selanjutnya, ini disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang bisa kita lakukan mungkin ini. Disiplin dengan identitas sukses. Disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ada konsekuensi. Konsekuensi itu seperti ini. Jadi, misalkan anak menumpahkan air ke atas meja. Anak menumpahkan air ke atas meja dan kita mengajak anak untuk membersihkan meja itu. Itu kan konsekuensi. Sambil menunggu kita lanjut dulu. Selanjutnya, konsekuensi ini memang sudah disepakati sebelumnya. Jadi kan kalau tadi mas secara tiba-tiba tidak ada rencana, tapi kalau konsekuensi itu sudah ada rencana sebelumnya. Jadi kita membuat semacam kesepakatan kelas seperti itu. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, konsekuensinya ini. Misalkan gini, ketika kamu terlambat ke sekolah, maka kamu harus apa? Nah seperti itu. Jadi ada konsekuensi yang harus dibayar oleh anak-anak ketika anak-anak melanggar aturan sekolah. Nah seperti itu. Yang selanjutnya adalah sebentar lagi. Nah, disiplin sukses yang kedua adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi restitusi ini seperti ini. Di dalam kelas kita membuat kesepakatan. Kesepakatannya adalah dibuat bersama-sama. Jadi antara guru dan murid itu melakukan sebuah kesepakatan. Misalkan anak maunya apa? Di kelas itu maunya apa? Misalkan maunya menghargai orang lain. Berarti anak menuliskan menghargai orang lain. Ketika di sekolah anak melanggar aturan dengan mengganggu temannya, berarti anak sudah melanggar kesepakatan yang ia buat. Terus solusinya bagaimana? Kalau di restitusi itu ada solusi. Jadi guru bertanya, terus yang mau kamu perbaiki itu seperti apa? Nah ada seperti itu. Kalau di konsekuensi tidak ada. Tidak langsung misalkan menumpahkan air, lap, itu kan konsekuensi. Ketika kita mau menumpahkan air, ayo lap, seperti itu. Ayo bersihkan. Nah kalau di restitusi itu ada solusi. Bagaimana perbaikan kamu ke depannya? Jika kamu misalkan menumpahkan air di atas meja, kenapa? Ada pertanyaan seperti itu. Misalkan saya lari-lari bu, lari-lari di dalam kelas. Kesepakatan kita apa? Di dalam kelas kan harus menghormati orang lain. Apakah sudah dihormati? Nah jadi ada tahapan seperti itu di restitusi. Kalau di konsekuensi tidak ada kesepakatan, tidak ada tindak lanjut untuk perbaikan. Bisa dipahami ya?
Pasti. Selanjutnya ini dia kebutuhan dasar manusia. Sama. Mau anak-anak, anak gadis, atau ibu guru, setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kelihatan ya. Coba yang di tengah apa itu? Survival. Survival itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana kita mencari makan? Itu adalah untuk bertahan hidup. Kita bekerja juga untuk bertahan hidup. Nah itu. Setiap orang membutuhkan makanan, pasti ya. Setiap orang membutuhkan pakaian, setiap orang membutuhkan tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua ada cinta dan kasih sayang. Pasti, betul ya. Setiap orang itu ingin dicintai, ingin disayangi, ingin dikasihi. Siapa itu? Orang tua atau suami? Tidak ada pacar ya. Jadi untuk yang masih gadis, jadi tidak ada seperti itu. Mungkin kita hanya bisa diterima, disayangi, dilimpahi kasih cinta dan kasih sayang oleh guru ataupun orang tua. Jadi setiap orang pasti membutuhkan itu. Yang kedua adalah kesenangan. Kesenangan itu hobi. Jadi setiap orang butuh pelepasan. Wah, asing, healing gitu kan. Itu adalah bentuk kesenangan. Buju misalkan, kuliner itu adalah hobi. Itu adalah kesenangan. Jadi mungkin tidak setiap orang memiliki kesenangan yang sama, tetapi mereka membutuhkan kesenangan itu. Yakin ya? Iya. Ya, selanjutnya kebebasan. Jadi setiap orang pasti memiliki kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan untuk diri sendiri, kebebasan untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Dan selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan itu adalah kita bisa diterima di lingkungan gitu, di lingkungan di komunitas. Nah, anak pun demikian. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, melakukan sebuah pelanggaran, berarti ia memang memiliki salah satu kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Contoh, ada anak yang caper gitu. Berarti anak itu adalah membutuhkan cinta dan kasih sayang. Seperti itu. Jadi ketika anak di kelas nih ada sesuatu, ada anak yang berkelakuan luar biasa, kita lihat kebutuhan dasar yang mana yang tidak dipenuhi oleh anak ini. Karena pasti setiap orang memiliki 5 kebutuhan dasar. Contoh, pengemis di jalan. Kenapa dia mengemis? Karena kebutuhan dasar tentang survivalnya tidak terpenuhi. Kenapa anak ini mengganggu temannya? Iseng-iseng. Misalkan kalau anak lebih besar iseng-iseng. Kemungkinan itu adalah hobi, kesenangan. Terus bagaimana kita mensikapinya? Dari kebutuhan dasar ini dilanjutkan ke restitusi dan keyakinan kelas ke depannya. Itu sudah dipahami ya, bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama, kebutuhan survival atau bertahan hidup. Selanjutnya, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebebasan itu contohnya seperti ini. Penguasaan itu contoh seperti ini. Anak-anak ini ingin tampil hebat di depan teman-temannya. Misalkan mau belajar motor atau belajar mobil, karena supaya bisa membanggakan diri di depan teman-teman. Mungkin ada ya, kita juga kadang ingin di depan seseorang itu atau ingin di hadapan siapa terlihat membanggakan. Nah, itu adalah kebutuhan seorang manusia tentang penguasaan. Ingin terlihat hebat, pasti ya, pasti ada. Di satu masa, di satu titik kita memang memiliki keinginan untuk untuk seperti itu kan. Jadi tadi kembali lagi kepada motivasinya ingin dipuji, dan sebenarnya mungkin kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Sebetulnya materi ini dari awal sampai akhir juga sambung menyambung menjadi satu. Ya. Selanjutnya ini dia keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini PR untuk semua guru yang ada di Indonesia, khususnya juga di Kecamatan Bojonggambir, khususnya juga di TKP Dewi Kusuma. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ada kesepakatan yang tadi dibuat. Guru itu memberikan
mempersilahkan kepada anak-anak. Anak-anak, sekolah kita, kelas kita ingin dibuat seperti apa? Nilai kebaikan apa yang ingin ditonjolkan di kelas ini? Seperti itu. Jadi kalau misalkan di SD, SMP, SMA itu bisa dengan anak-anak menuliskan apa yang dia inginkan, sehingga ketika sudah terkumpul banyak, akhirnya guru menempelkan di sebuah karton tentang kesepakatan yang mereka buat, disepakati. Jadi ketika mereka melanggar salah satunya, kita kembalikan ke kegiatan kelas. Tapi kalau di TK mungkin kita hanya menyediakan gambar karena anak-anak belum bisa menulis. Jadi menyediakan gambar mana yang menunjukkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya ada beberapa kriteria keyakinan kelas. Yang pertama adalah tidak terlalu banyak. Yang pertama keyakinan kelas merupakan pernyataan universal, kebaikan ya, tujuannya adalah kebaikan. Yang kedua, dibuat dalam bentuk positif. Jadi positif itu seperti ini kata-katanya. Tidak menggunakan kata tidak. Jadi membuang sampah pada tempatnya. Seperti aja. Enggak kalimat seperti ini. Tidak membuang sampah pada tempatnya. Tidak menggunakan kata negatif. Jadi semuanya tentang positif dan positif. Jadi seperti kata Agim, apa coba? Jangan membuang sampah pada tempatnya. Lebih baik menggunakan kalimat terima kasih karena sudah membuang sampah pada tempatnya. Masih ingat Agim? Apakah masih jadi penggemar? Masih. Bagus. Nah itu pokoknya kalimat yang digunakan adalah positif ya. Jadi tidak ada negatifnya. Jadi untuk menggunakan kalimat tidak. Selanjutnya tidaknya tidak terlalu banyak, jangan banyak-banyak. Soalnya anaknya liur. Jadi untuk PK mungkin ada 3-4 seperti itu. Ya. Mudah diingat. Selanjutnya diterapkan yang bisa diterapkan di dalam sekolah. Jangan membuat sebuah keyakinan yang tidak bisa dibuat. Nah, semua kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi semuanya bergabung melakukan, memutuskan dan menyepakati tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya juga harus ditinjau dari waktu ke waktu. Apakah ini sudah bisa diterapkan semuanya? Apakah ketika sudah diterapkan bisa ditambah? Seperti itu. Jadi kemungkinan saya di kelompok A sudah membuat, tapi hanya 3. Jadi di kemudian hari atau di kemudian bulan itu, ketika ini sudah bisa diterapkan di anak-anak, maka kita bisa menambah kembali. Menambah nilai apa yang ingin kita terapkan, disiplin apa yang ingin kita terapkan kepada anak-anak. Selanjutnya ada posisi kontrol nih, posisi kontrol seorang guru. Nah, posisi kontrol seorang guru ini, apakah kita guru atau kita orang tua itu? Ada posisi kontrolnya. Ada? Dilanjut tapi mau nggak sama. Yang pertama ada posisi penghukum. Penghukum itu seperti apa? Jadi pakai tunjuk-tunjuk bos. Kamu itu ya. Jadi mungkin ada sebagian guru yang kalau di TK mungkin tidak ada. Jadi karena kita sudah menjadi baik. Tapi kalau di sekolah lain berdasarkan pengalaman gitu ya, berdasarkan pengalaman memang ada. Misalkan kamu gondrong, gunting kan ke kepala rambutnya. Atau seperti itu. Jadi kan ada guru yang kamu sudah papa bilangin, kamu sudah ibu bilangin. Iya. Jadi ada mungkin guru yang seperti itu adalah sosok penghukum. Jauhkan. Ada di sana. Itu yang pertama adalah selaku penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Jadi pembuat rasa bersalah itu seperti ini. Ibu tuh udah capek ngajarin kamu. Kamu tuh ngerti nggak sih? Ibu tuh nanti dimarahin sama bapak kepala sekolah. Ibu tuh udah capek-capek ngajarin kamu. Tapi kamu tuh malah tidur aja di kelas. Seperti itu. Ada yang seperti itu mungkin ya. Nah seperti itu, jadi pembuat rasa bersalah. Akhirnya udah akan ngeluh kok yuk. Maaf bu, gitu kan. Apakah itu efektif? Itu tidak efektif. Ini juga mungkin berlaku di rumah. Ketika seorang berbuat salah, jadi kadang kita memang melakukan hal seperti itu kepada anak. Itu selalu kontrolnya seperti itu.
Selanjutnya adalah sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman itu adalah ramah, bagus. Ini terjadi kepada anak-anak yang di TK. Jadi guru TK itu sudah memberikan respon sebagai teman. Bagus sih bagus, cuma ada tidak bagusnya adalah karena sering memberikan ketergantungan kepada anak. Jadi ketika anak sudah di bidang kelas juga itu mereka belum mampu beradaptasi dengan guru baru. Kenapa? Karena kadang posisi guru sebagai teman itu adalah memberikan kemudahan. Contoh kalau di sekolah-sekolah lain seperti ini, kamu tidak mengerjakan tugas, ya udah lu nggak apa-apa, nanti bapak bantu. Nah ada kata seperti itu. Kalau di TK mungkin gini, ibu hese, tadi ibu kurang bantuan. Nah seperti itu. Jadi usahakan untuk ramah, untuk penyayang, tetapi tidak memberikan bantuan yang memudahkan anak. Gitu. Jadi supaya anak membuat anak ketergantungan. Gitu ya. Jadi harus memberikan motivasi yang tadi gitu. Jadi ada juga bantuan namanya scaffolding, tetapi itu tidak membantu mengerjakan. Kita hanya memotivasi supaya anak itu mampu mencoba sedikit-sedikit. Seperti itu. Teman itu ada nilai negatifnya, yaitu suka membantu siswa untuk membantu mengerjakan. Nah, ada posisi pemantau. Posisi pemantau itu ini berdasarkan, jadi di atas teman ramah, sudah ramah, tetapi ini berdasarkan data. Jadi melihatnya berdasarkan data, jadi berdasarkan catatan yang masa lalu dari anak itu pemantau. Dan selanjutnya yang terbaik adalah posisi manajer. Jadi posisi manajer itu sudah menggunakan restitusi tadi. Jadi ketika memang anak berbuat salah atau berbuat melanggar aturan, maka dia akan melakukan segitiga restitusi. Nah, nanti kita lihat segitiga restitusi adalah ini. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berbuat salah itu dikonfirmasi, tidak langsung habak-habak gitu ya, tidak langsung, tapi dikonfirmasi betul tidak melakukan ini. Ditanya gitu kan dengan nadanya memang nada teman, tidak nada mau betul tidak, tapi selama mungkin sebaik mungkin seperti itu. Jadi betul tidak kamu sudah melakukan ini, atau ibu dengar dari teman-teman kamu kemarin buang sama sembarangan atau mengacak-ngacak mainan. Jadi ditanya, dikonfirmasi, distabilkan identitasnya. Selanjutnya ada memvalidasi tindakan yang salah. Nah, memvalidasi tindakan yang salah tadi seperti ini. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Sebuah kesalahan pasti memiliki tujuan, betul ya? Setiap perbuatan manusia itu memiliki tujuan. Nah, di sini juga digambarkan bahwa tidak apa-apa kamu melakukan seperti itu, kesalahan seperti ini, karena mungkin ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau teman-teman yang lain juga mungkin pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi anak tidak terlalu kecewa, tidak, karena tadi sudah ditanya melakukan kesalahannya, sudah mengakui iya, terus tidak dipojokkan, tetapi ya tidak apa-apa, karena setiap manusia pun pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan. Dan setelah adalah kembalikan ke keyakinan kelas. Jadi ketika anak sudah di apa ya namanya, di upahan, nah itu kita kembalikan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kita buat apa? Misalkan di kelas TK itu keyakinannya adalah membuang sampah pada tempatnya. Ketika anak melanggar, berarti kita kembalikan keyakinan kelasnya apa? Membuang sampah pada tempatnya misalkan. Terus sekarang yang akan kamu lakukan, yang mau diperbaiki dari sikap kamu apa? Nah seperti itu. Jadi guru yang memiliki control manager akan melakukan segitiga restitusi dengan melakukan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, membuat keyakinan kelas. Itu bisa dipahami semuanya? Bisa. Atau ada yang mau bertanya? Silakan Bu. Ada Bu. Ya, silakan Bu Asih. Mau nanya itu Bu, bagaimana atau tolong dikasih contoh membuat keyakinan kelas. Oh, siap. Saya sudah menyediakan contoh pembuatan keyakinan kelas. Nanti Ibu bersama rekan sejawat bisa melakukannya di kelas masing-masing. Ini adalah membuat keyakinan kelas ya. Iya.
membuat kesepakatan. Menyapa anak terlebih dahulu. Karena ini anak TK, jadi keyakinan kelasnya dibuat dalam bentuk gambar. Jadi anak dipersilakan untuk memilih gambar apa yang mereka inginkan, yang mereka ingin sepakati di kelasnya. Nah, selanjutnya setelah anak memegang salah satu gambar yang dia sukai, yang dia sepakati, maka guru mempersilahkan anak untuk menempel gambar yang dia yakini sebagai keyakinan kelas di kertas karton yang sudah disediakan. Nah, seperti ini. Di sini ada 3. Yang pertama, aku bisa membereskan mainanku. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang gambar yang ketiga adalah aku sayang pada teman-temanku. Nah, ini sudah jadi ya. Jadinya seperti ini, sudah disepakati. Seperti ini, sih. Jadi bisa ya untuk membuat keyakinan kelas. Nah, selanjutnya satu lagi ada contoh untuk segitiga restitusi. Ini sedang menyapa terlebih dahulu. Ini tidak akan lama, hanya sekitar 2 menitan. Ini tahapan menstabilkan identitas. Jadi yang menanyakan betul tadi kakak main balok dan tidak dibereskan kembali, ini adalah tahapan menstabilkan identitas. Bertanya kenapa tidak dibereskan? Karena berburu aku ingin bermain bersama teman di luar. Itu masih menstabilkan identitas. Tuh, selanjutnya ini tidak apa-apa. Ini adalah kalimat untuk memvalidasi tindakan yang salah. Nah, selanjutnya ini adalah bertanya tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Di sini kakak mengingat 2 keyakinan kelas. Yang pertama, membereskan mainan ke tempatnya. Yang kedua, ternyata dia pun harus membereskan balok ke tempatnya supaya teman-temannya tidak tersandung. Berarti ini membuktikan bahwa anak ini mengingat keyakinan kelas yang kedua, yaitu aku sayang teman. Nah, seperti ini. Ini bisa dilakukan ya. Kita bisa praktekkan di kelas masing-masing ketika ada salah satu anak yang memang melanggar keyakinan kelasnya atau memang berperilaku tidak sesuai dengan aturan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Demikian tadi diseminasi yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan, menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Terima kasih juga kepada teman-teman guru yang telah meluangkan waktunya dan telah mengikuti materi saya dari awal sampai selesai. Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara dari awal sampai akhir sudah selesai kita laksanakan dengan lancar. Untuk itu
itu, marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan doa dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pasti sudah mandi semuanya? Sip. Gabung jadi kayak apa? Jadi cek anget, anak-anak. Oh ya, kamu yang harum. Nah, anak-anak hari ini, anak-anak ibu sengaja dikumpulkan di sini, duduk di karpet untuk membahas. Untuk menceritakan, luar biasa bentuknya apa? Top, untuk menceritakan. Ya, bagus. Untuk menceritakan gambar di sini. Coba ibu lihat. Ya. Ya. Ibu ada gambar. Ada banyak gambar. Coba ada yang tahu? Ada yang tahu? Gambar apakah ini? Oh iya, ada. Dede Zain dapat teman-teman. Tante Dede Zain ini sedang buat sampah. Jadi ibu akan buat kesepakatan bahwa anak cowok, anak cewek yang ini harus apa? Mau buang sampah kemana? Iya, anak cowoknya udah jadi anak saya akan buang sampah. Nanti gambarnya dipilih, ini sedang buang sampah. Ada lagi, ini coba, ini apa? Iya, apa sudah mau mainan? Teman hebat. Jadi gambar yang ini gambar sedang membereskan mainan. Anak cewek, anak putih mau membereskan mainan? Kesepakatan kita yang kedua adalah apa? Membereskan mainan. Selanjutnya ibu kita buat tadi. Yang pertama ada apa? Sayang teman. Berikutnya. Oke, yang berikutnya. Nah, anak-anak mau pilih gambar yang sudah ibu kasih tadi. Dipilih yang mana yang mau ditempelkan ke sini ya. Siapa yang duluan? Dua orang dulu. Oke, berdua ya. Siap. Dua orang yang nanti yang lain tunggu nanti. Ini lainnya sore. Nah, oh, mana lah pengkena. Ya, iya pakai dia mana bang? Ya, sana itu ah, Ina, yuk. Yuk Rata, pintar teman, enggak? Iya, mangga. Yuk. Tapi dari Husna, boleh ininya ngaliman tinggal ke depan, nempel, boleh. Aku membereskan mainan bisa ya. Iya, mana ada yang mau deh? Sip, boleh. Sedikit saja ya, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Amalia SPD dari kelompok B TKPGRI Dewi Kusuma. Setelah saya mengikuti diseminasi yang telah disampaikan oleh Bu Diah, alhamdulillah saya bisa memahami tentang keyakinan kelas yang bisa saya aplikasikan di lingkungan kelas B tempat saya mengajar. Keyakinan kelas yaitu kesepakatan yang bisa saya terapkan bersama-sama dengan anak untuk tujuan mendisiplinkan murid di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.